Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur, wassalatu wassalamu ala man ba'is surur, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adadal layali wad duhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tashrahu biha sudur wa tadfa'u biha syurur wa tajlibu biha surur wa tuyassir biha al-umur wa tahfaduna biha min jami'il ghurur wa ala alihi wa sahbihi ya nur ya ghafur. Amma ba'du. Tidak lupa dan tidak akan dilupakan, Al-Faqir minta kita doakan bersama-sama guru kita semua, naungan kita, Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya fi ta'atillahi wa rasulih. Dan juga kepada imam kita yang baru saja tiba di negeri yang tercinta, mudah-mudahan dengan datangnya beliau membawa rahmat bagi negeri kita tercinta, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Syihab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya fi ta'atillahi wa rasulih, serta diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam dakwah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini ada wabil khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram sahibi Al-Ustaz Chandra Gunawan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya fi ta'atillah wa rasulih, diberikan sehat wal afiat dalam berdakwah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya fi ta'atillah wa rasulih, diberi kesehatan, sehat wal afiat. Dan juga ada akhinal kiram Al-Ustaz Safwan Nabil. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya fi ta'atillah wa rasulih, diberi sehat wal afiat, dikabulkan hajat-hajatnya, ditambahkan rezekinya. Dan juga wah banyak nih kalau disebutin atau Al-Faqir minta maaf ya. Dan para sesepuh, kiai, para asatid yang Al-Faqir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir terhadap beliau-beliau sekalian. Kita doakan beliau-beliau sekalian agar dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atillahi wa rasulih, diberikan sehat wal afiat, dimakmurkan rezekinya, kemudian dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah saudara, mungkin dari habis isya kita sudah membaca tahlil, kita sudah membaca maulid. Yang tadi Ustaz Safwan Nabil telah menjelaskan fadilah keutamaan kita membaca maulid, sudah sangat jelas, sudah sangat lantang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita harus tanamkan, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya rahmat. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya cinta. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya cahaya. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya petunjuk, cahaya daripada kegelapan menuju cahaya. Ini umat manusia sebelum lahirnya Nabi Muhammad penuh dengan kegelapan, kesesatan, tidak tentu arah setiap umat. Maka lahirlah Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus kita cintai, wajib kita cintai. Lahirlah beliau ke muka bumi dengan membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat untuk kita.
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Baihaqi, khayyirtu baina syafa'ah wa ayyudkhala nisfu ummati al-jannah. Aku pernah diberi pilihan antara syafaat atau dimasukkan setengah dari umatku langsung ke surga. Fakhtartu syafa'ah li'annaha akfa wa a'am. Maka aku pilih itu syafaat untuk umatku karena syafaat itu menyeluruh sifatnya. Aku ingin seluruh umatku masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat. Nggak kepengen langsung setengah, semuanya. Rasulullah ingin kita semuanya masuk ke surga. Bahkan orang kafir yang di Taif yang memerintahkan anak-anak kecil dan orang gila ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota sana, mereka perintahkan itu anak kecil dan orang gila biar keluar nimpukin kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin nih kita terbalikin ini gunung ini, kita azab ini kau. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Rahmat. Ditunda azab untuk orang kafir sampai mereka mati. Ditunda sampai kapanpun. Kalau mau masuk Islam, ahlan wasahlan, silahkan. Ditunda. Kalau saja umat terdahulu langsung diazab oleh Allah, nggak ada tunda menunda. Ini umat Nabi Muhammad ditunda sampai dia pengen masuk Islam. Ini rahmat. Nggak untuk kita aja umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi untuk orang kafir, bahkan rahmat untuk mereka. Kata Rasulullah, kalau saja mereka tidak masuk Islam, aku ingin insya Allah bahwasannya dari keturunan tulang sulbi, daripada keturunan mereka yang dari tulang sulbinya mereka, mungkin ada yang beriman denganku. Sampai situ. Apa kata malaikat Jibril? Sadaqallahu alladhi sammaka rahmatan lil. Telah benar Allah, maha suci Allah, yang telah menyebutmu, menyandangmu dengan rahmatan lil. Bagaimana kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Rasulullah SAW sangat menyayangi kaumnya, mencintai kaumnya, memperhatikan kaumnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat memperhatikan kita, sangat menyayangi kita. Ummati Rasulullah sangat mengkhawatirkan kita. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaatku nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang berdosa besar daripada umatku. Akan tetapi syafaat pun punya syarat. Apa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau dapat syafaatnya Nabi, kita cintai Allah dan Rasulnya. Kita cintai zuriyah Nabi Muhammad SAW, keturunannya Nabi Muhammad tanpa pilih kasih, seluruhnya. Kita cintai kedua orang tua, kita cintai seluruh orang muslim, ulama, saudara-saudara kita cinta kepada mereka. Jangan ada hasud, jangan ada dengki, jangan ada benci di hati kita untuk mereka. Jangan kita cinta satu habaib, benci habaib yang lain. Jangan kita cinta satu ulama, benci ulama yang lain. Ad-dinu mahabbah. Ini agama ini cinta. Rasulullah lahir ke muka bumi, lahirlah cinta. Cinta di hati dan pakai ilmu, bukan dengan hawa nafsumu.
Intabih, hati-hati kalau kita mencintai ulama karena ada maksud. Kita cinta kepada ahlul bait, kita cinta kepada habaib karena ada tujuan tertentu. Bukan cinta itu. Itu namanya hawa nafsu. Alhamdulillah, banyak daripada khususiat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu buku menceritakan tentang khosaisul ummah Muhammadiyah, karangan Dr. Sayyid Dr. Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Khususiyah keutamaan umat Nabi Muhammad banyak dijelaskan. Di antaranya apa? Ikhtilaful ummah rahmat. Perbedaan antara umat Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Bahkan Allah menjaga ini umat, ini agama sampai 1500 tahun yang lalu sampai sekarang dengan ikhtilaful ummah. Allah menjaga ini umat dengan perbedaan antara umatnya. Perbedaan bukan berarti perpecahan, bukan. Justru perpecahan itu timbulnya sebab kita enggak menghargai perbedaan. Allah menjaga ini agama sangat luas, masuk ke segala kalangan dengan perbedaan pendapat antara ulama, perbedaan umat Nabi Muhammad. Ada yang lembut, ada yang kasar, rahmat bagi Allah, rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Coba kalau seandainya kita bayangkan ini agama, masalah fikih aja dah, satu dah masalah fikih dulu nih. Kagak ada yang cuman satu mazhab, misalnya anjing najis, udah itu doang. Nggak ada yang bilang misalnya anjing nggak najis misalnya. Bagaimana itu kira-kira umat itu? Bagaimana yang tinggal di negeri lain, negara lain? Pernah ada satu ketika datang orang Cina mau masuk Islam. Ini orang Cina tanya ke Ustadz, ya Ustadz, saya mau masuk Islam, tapi saya punya anjing piaraan dari kecil, saya sayang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana hukumnya? Apa kata ini Ustadz? Nggak boleh yang namanya anjing najis, nggak boleh. Kalau kamu mau masuk Islam, keluarkan dari rumahmu. La haula wala quwwata. Akhirnya apa? Dia nggak jadi masuk siapa yang tanggung jawab? Ini ada Ustadz Sofwan, Masya Allah, belajar di Ribat Rim. Ilmu di Ribat Rim nggak sebanding dengan ilmu di tempat lain. Ambil ilmu daripada Ribat Tarim, ilmu dari kota Tarim. Tarimun bihamdillahi taba biha sukna wa nilnal bihal khairat wal mashrabil ahna. Tarimun biha kasat unsin wa rahmatin fa'an'im bihada syurbi fi hadihil ghanna. Beruntung orang yang belajar di Ribat Rim. Ada khilaf, betul Ustaz, ada khilaf antara ulama tentang kenajisan anjing. Masuk Islam aja dulu, masalah itu nanti dipikirin. Yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Udah bersatu kita semua. Jangan ada perpisahan, jangan ada perceraian, jangan ada saling iri, saling hasut, saling dengki. Ini usul kita. Intinya kita bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita mesti cinta Allah dan Rasulnya. Wajib kita tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad dalam diri kita, bahkan anak-anak kita. Kenapa? Sekarang lihat anak-anak zaman sekarang kira-kira telah mengidolakan siapa? Telah sibuk dengan apa di zaman ini? Bagaimana dia? Apakah tahu cara makannya Nabi Muhammad, cara duduknya Nabi Muhammad, cara berbicaranya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, berpakaiannya Nabi Muhammad? Dari mana dia tahu? Kalau bukan dari majelis ta'lim. Alhamdulillah, bersyukur kita ada Ustaz Chandra. Ini Masya Allah, ambil ilmunya,
ambil manfaatnya dari Ustaz Chandra. Alhamdulillah, jazahullahu khairan jaza. Ustaz Chandra telah menjaga kampung ini. Beliau mengajarkan daripada harfan harfa, satu huruf. Emang kudu sabar. Kita belajar itu kudu apalagi kita dengar mau jihad nih, benar apa kagak? Orang kalau mau perang butuh amunisi, benar gak? Amunisinya jihad apa? Pelor, basoka, ngaji. Amunisinya kalau mau berjihad di jalan Allah ngaji. Rubba qatilin bainas saffain Allahu a'lamu biniyati. Hadis hasan sahih. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang terbunuh antara dua saf, saf muslim dan saf kafir, Allah yang maha tahu niatnya. Ini saf muslim ame saf kafir. Di zaman Nabi bersabda, Nabi, kalau kita udah di barisan Nabi, udah yakin yang benar, ame yang salah, yang batil orang kafir depan kita. Tapi Nabi masih bilang begitu. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bini. Rubba litakthir wa litaklil. Berapa banyak orang yang terbunuh antara dua saf, Allah yang maha tahu niatnya. Apalagi di akhir zaman yang ulama menyifatkan apa? Akhir zaman ini ikhtalata fihil haq wal batil. Bercampur yang hak sama yang batil. Sehingga kalau kita mau tahu yang hak sama yang batil, kita kudu ngaji. Biar kita tahu, biar kita paham, biar kita enggak sia-sia dalam amal kita, ibadah kita. Jihad ibadah bukan? Ibadah butuh Salat ibadah bukan? Ibadah butuh ilmu. Yang bisa menjaga kita daripada fitnah akhir zaman dua, iman sama takwa. Apa takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi ma'at ta'zim lillah, kata Imam Haddad seperti itu. Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya bersamaan mengagungkan Allah. Bohong ada orang ngaku bertakwa kagak ngaji, bohong. Dari mana dia tahu apa ada perintah Allah, apa aja larangannya? Kalau bukan ngaji. Aneh bertakwa takwa apa? Jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa aja perintah Allah, apa aja larangan Allah. Banyak yang perlu kita pahami dengan ngaji pelan-pelan. Ya. Wah, kalau banyak kapan kelarnya? Ente udah niat ngaji aja udah bagus itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki dia baik, Allah kasih jabatan? Bukan. Allah kasih harta banyak? Bukan. Allah kasih dia ganteng? Bukan. Allah kasih dia pemahaman tentang agama. Tuh kalau kita mau tahu ciri-ciri orang baik, dia mau ngaji. Itu ciri-cirinya orang baik itu. Udah gampang aja deh. Ini orang baik apa bukan? Dia ngaji bukan? Ngaji. Udah baik itu. Ya. Apa kata Imam Ali tentang takwa? Khauful jalil wal amal bima fit tanzil wal istidad liyaumir rahil. Khauful jalil, takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi. Hanya saja yang takut sama Allah dari hambanya innama adatul hasr itu namanya. Hanya saja apa adatul hasr? Hanya saja, udah nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Yang takut sama Allah dari hambanya adalah ulama. Wal amal bima fit tanzil, kita beramal dengan apa yang turun dari Allah, dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita tahu kalau bukan kita belajar? Wal istidad liyaumil mahsyar. Begitu juga iman. Iman kita kudu taunya dengan ilmu. Apa iman itu? Kata Syekh Abdullah Basaudan di dalam kitab Anwarul Lami'ah, kuat lemahnya iman seseorang bergantung kepada pengetahuan dia, ilmunya dia. Kuat apa kagak? Kalau Imam Ali mencontohkan nih iman seperti gelas. Di dalam gelas itu ada berlian, saudara. Ini berlian
Kata Imam Ali, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau dibuka tutupnya, aneh nggak bertambah yakin. Kenapa? Imam Ali udah tahu ilm, dia udah tahu apa yang di dalam gelas itu. Nah, kalau kita mau buka hijabnya, kalau kita mau buka tutupnya, berarti kita mesti mengetahui dulu. Kita mesti punya ilmu dulu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Kita tahu, kita alim namanya. Nah, kalau orang yang masih belum punya ilmu, masih ragu. Kalau aneh bilang, ini di gelas kaleng nih ada berlian, harganya 2 miliar. Gak ada yang percaya kali. Ngapain berlian taruhnya di gelas kaleng? Dibuka, oh iya baru tahu. Tuh aneh buka tuh, baru dikasih tahu. Makanya orang alim dia kagak bakalan nuker gelasnya dengan yang lain, gak bakal nuker ini hakikatnya agama ini dengan yang lain. Dia gak bakal jual. Yashtari bihi thamanan qalila. Dia kagak bakalan jual dengan dunia seisinya. Dia kagak bakalan jual dengan Alphard, dia kagak bakalan jual dengan duit, dia kagak bakalan jual dengan rumah yang bagus, dia kagak bakalan jual dengan segunung emas dunia seisinya. Kenapa? Dia tahu ini harganya gak ada apa-apanya kalau dibandingin yang lain. Ibarat tanah liat atau tembaga atau kotoran dibandingin sama berlian, kagak ada yang mau nuker. Wahakadha, intinya kita kalau mau jaga diri dari fitnah akhir zaman, dua, dengan iman dan tak. Nggak bisa dapat iman dan takwa kecuali dengan kita kalau kita mau ngaji, kita ke rumah Ustadz Chandra, biar kita diajalin pelan-pelan, satu, nyampe insya Allah pelan-pelan deh. Ya mudah-mudahan ini, ya Ustadz Chandra punya payung. Kita juga nih pada nih sederetan Ustadz Ali Hamzah, Ustadz Sofwan, Ustadz Chandra, ya Habib Ahmad, kita punya payung juga. Guru kita Habib Hamid juga punya payung. Nah kita kalau misalkan dekat sama ulama, dekat orang-orang soleh, kita hadir majelis maulid, kita hadir majelis ta'lim, insya Allah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya minta maaf. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.